Sementara itu, pemirsa, Majelis Hakim menegur 3 prajurit TNI yang berdiri di ruang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyesuaikan, Pak, ya? Ya, momen ini terjadi saat kuasa hukum Nadiem, Dodi Abdul Qadir, tengah membacakan eksepsi dalam perkara kliennya. Saat kuasa hukum Nadiem lainnya, yakni Ari Yusuf Amir, ingin melanjutkan pembacaan eksepsi, Hakim Purwanto pun langsung menyela, menegur 3 anggota TNI berpangkat Prajurit 2 dan Kopral 2 yang berdiri tepat di hadapan hakim. Ya, Purwanto meminta ketiga anggota TNI itu untuk menyesuaikan posisi atau mundur ke bagian belakang. 3 anggota TNI itu sempat mundur beberapa langkah, namun hakim tetap meminta ketiganya untuk lebih mundur agar tidak menghalangi pengunjung lainnya. Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 19-nya, badan pemerintah jika tanpa. Baik, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Membacakan eksepsi. Agenda sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Nadiem yang merupakan terdakwa atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Jaksa menilai Nadiem telah menyalahkan wewenang yang dimiliki saat menjabat sebagai menteri untuk mengatur jalannya proyek. Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum Nadiem langsung mengajukan eksepsi. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat. Siang ini juga kita akan mengajukan eksepsi karena semua dakwaan-dakwaan tadi itu semuanya asumsi. Contoh, bagaimana soal adanya pemecatan level eselon 2 disalahkan kepada Pak Nadiem? Sangat tidak masuk di akal. Bahkan Pak Nadiem sendiri tidak tahu kalau orang itu diganti. Pemirsa, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif menjelaskan maksud pasal 256 KUHP tentang demonstrasi. Tiap orang yang ingin melakukan unjuk rasa tidak diwajibkan untuk izin, melainkan hanya harus memberitahukan kepada pihak kepolisian. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan berdasarkan KUHP baru, demonstran tidak perlu membuat izin untuk mengadakan demonstrasi, unjuk rasa, atau pawai. Namun harus tetap memberitahukan rencana kegiatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia menjelaskan bila masyarakat telah memberitahukan rencana demonstrasi tersebut dan terjadi huru-hara, maka demonstran tidak akan dipidana oleh aparat penegak hukum. Kemudian bila masyarakat yang berdemo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran, maka demonstran tetap tidak akan dipidana. Wamenkum meminta masyarakat harus membaca secara utuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana soal pasal mengenai demonstrasi. Jadi pasal itu bahasanya itu adalah diimplikasi, jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh tidak paham terus komentar. Nah, itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak menggunakan meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa
pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam pasal 256 KUHP. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina itu bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 presiden wakil presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bersifat delik aduan absolut. Pasal ini baru bisa digunakan ketika Presiden atau Wakil Presiden langsung yang membuat laporannya. Sebelumnya, Undang-Undang KUHP diteken oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan diundangkan oleh Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara yakni pada 2 Januari 2023. Pasal 624 Undang-Undang KUHP menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut baru berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkan atau pada 2 Januari 2026. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, pasca banjir, TNI AD mendukung pemulihan fasilitas pendidikan di Aceh Tamiang. Ratusan prajurit dikerahkan untuk melakukan pembersihan lingkungan sekolah dari lumpur dan kayu. Prajurit TNI bersama masyarakat setempat gotong royong membersihkan material kayu dan sampah untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Pembersihan dilakukan menggunakan sekop, cangkul, dan sapu. Alat berat juga dikerahkan untuk mengangkut timbunan lumpur dan material berat. Warga sekitar menyampaikan apresiasi dan berharap siswa dapat segera kembali belajar dengan aman dan nyaman. Informasi selanjutnya, pemirsa, warga Jorong Tepi Nagari, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat mendadak gempar. Sebidang sawah milik warga tiba-tiba ambles dan membentuk lubang besar. Tanah sawah yang semula padat mendadak ambles dan membentuk lubang besar. Peristiwa ini terjadi saat kondisi cuaca cerah dan tidak terjadi hujan. Hasil pengukuran sementara, lubang ini memiliki kedalaman hingga 5,7 meter dengan diameter sekitar 7 meter. Saat ini pergerakan tanah masih terus terjadi dan hal ini telah diantisipasi dengan memasang polis line di sekitar lokasi. Dari pengamatan, ini bisa jadi bertambah lebar karena retakannya semakin banyak dan juga semakin melebar. Hingga saat ini penyebab pasti terjadinya peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihak terkait. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.